Oke, kita lanjutkan. Sudah tampak di layar kalian? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi terkait penyelenggara proyek itu terdiri dari dua pihak. Yang pertama pihak swasta dan yang kedua pemerintah. Untuk pihak swasta, proyeknya itu biasanya berskala mikro atau skala kecil untuk kawasan tertentu atau arealnya terbatas. Beda dengan pemerintah yang skalanya makro, bisa proyeknya ada di Sumatera, sekaligus bisa dibangun juga di NTT, di Papua, di Sulawesi, dan lain-lain. Contohnya, proyek swasta itu hanya mendatangkan keuntungan bagi proyek itu sendiri atau profitable. Contohnya buat toko, ya untuk menjual barang-barang, buat bioskop untuk menjual, menyediakan fasilitas untuk supaya orang menonton dan pengunjung akan membayar jasa pemutaran film. Nah, untuk menganalisis proyek-proyek yang dikerjakan oleh pihak swasta, biasanya menggunakan analisis finansial. Analisis finansial itu intinya adalah apakah proyek itu mendatangkan keuntungan, berapa lama keuntungan bisa diperoleh, begitu. Sedangkan kalau pemerintah, proyeknya skala besar, contohnya buat sekolah, itu sekolah yang dibangun pemerintah itu dari Sabang sampai Merauke. Buat jalan juga di tempat-tempat yang terpencil juga pemerintah bangun di jalan, buat bandara, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain. Itu tujuannya adalah bukan untuk keuntungan, tapi untuk pertumbuhan atau growth. Penyerapan tenaga kerja, employment, pemerataan, equity. Itu contohnya BBM satu harga, bahan bakar minyak itu dari Sumatera sampai dengan Papua harganya sama. Yang keenam adalah, yang berikutnya adalah devisa atau mendatangkan keuntungan bagi negara. Untuk mengukur proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah biasanya menggunakan alat analisis ekonomi. Jadi sampai di sini tolong dibedakan bahwa penyelenggara proyek itu ada swasta dan pemerintah. Nah, terkait dengan waktu, evaluasi proyek itu dilaksanakan sebelum proyek dikerjakan, saat proyek dilakukan, dan juga ketika proyek telah selesai. Nah, ini kita akan lihat di sini ada plan. Plan itu rencana, ada outcome. Outcome itu dampak, manfaat yang diperoleh, hasil, outcome. Sedangkan ada impact. Impact itu adalah dampak. Jadi, di sini pada saat melakukan outcome atau mendapatkan hasil, kita lihat impact dengan impact analisisnya mendapatkan impact seperti apa. Jadi ada nanti baseline study. Baseline study itu biasanya studi-studi tingkat dasar. Nah, ini ada midline. Setelah baseline ada midline dan terakhir ada endline. Jadi ada titik awal saat mengerjakan atau prosesnya dan ada titik akhir atau end time. Oke, Felbiana, tolong baca ini. Felbiana Seuplau. Felbiana, tolong baca. Berarti dari tadi Felbiana tidak ikut kuliah kita ya? Kalau tidak ikut kuliah tidak usah muncul di sini saja, di keluarga. Oke, Diana Bele. Diana Bele, tolong baca terkait perencanaan. Perencanaan, definisi perencanaan mengandung unsur-unsur. Yang pertama, ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, adanya proses.
Yang ketiga, hasil yang ingin dicapai. Dan yang keempat, menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Perencanaan tidak lepas dari pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Perencanaan nasional adalah suatu proses perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang terpadu menyeluruh untuk mencapai masyarakat yang Baik, sepertinya sinyal di tempat Diana tidak terlalu bagus. Jadi definisi perencanaan mengandung unsur-unsur yang pertama sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, yang kedua adanya proses, yang ketiga hasil yang ingin dicapai, dan yang keempat menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Jadi perencanaan itu tidak terlepas dari pelaksanaan, dalam hal ini pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Dulu dosen saya di kampus IPB pernah mengatakan kalau gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya perencanaan itu sangat penting. Nah, perencanaan nasional adalah suatu proses perencanaan berskala nasional sebagai konsensus dan komitmen seluruh rakyat Indonesia yang terarah, terpadu, menyeluruh untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, memperhitungkan dan memanfaatkan sumber daya nasional, dan memperhatikan perkembangan internasional. Jadi, Indonesia sebagai negara yang besar, punya bentangan alam yang luar biasa, punya potensi-potensi dari sumber daya alam, manusia, itu perlu direncanakan. Kita mau seperti apa? Tidak asal bisa membangun negara ini sebagai berdasarkan kemauan pribadi, harus dipertimbangkan kebutuhan skala nasional. Oleh karena itu, perencanaan nasional itu disebut konsensus. Konsensus artinya kesepakatan bersama. Kita mau mengarahkan pembangunan Indonesia itu ke arah mana. Oke. Setiap negara berkembang atau emerging country mempunyai suatu perencanaan nasional yang terperinci secara sistematis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Jadi kalau ekonomi sudah tercapai, tujuan-tujuan sosial misalnya mensejahterakan rakyat, membangun sekolah, mendirikan pusat-pusat medis agar masyarakat dapat mencapai tingkat kesehatan yang baik, memperbaiki sanitasi agar kehidupan lebih nyaman, dan lain-lain. Nah, perencanaan yang baik itu butuh informasi agar investasinya potensial, perencanaan atau proyek yang direncanakan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan nasional dan juga punya pengaruh terhadap tujuan nasional. Oleh karena itu kita butuh namanya analisis proyek. Analisis proyek itu dimulai dari proyek itu dipilih, alat apa untuk menganalisis proyek tersebut, alat apa yang akan digunakan untuk proyek tersebut juga, penggunaan sumber daya, dan akhirnya menghasilkan pendapatan. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti dalam analisis proyek. Dulu mata kuliah ini, kalau di sewaktu saya masih S1 namanya analisis manfaat dan biaya. Tapi sekarang sudah berganti nama menjadi evaluasi proyek pertanian. Nah, perencanaan yang realistik atau yang nyata itu membutuhkan informasi atau memberikan informasi jumlah pengeluaran setiap tahun, sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap jenis investasi. Pemilihan proyek
sebagian didasarkan kepada indikator-indikator nilai biaya dan hasil-hasilnya. Nah, ini ada kerangka proyek. Nah, ini ada kerangka proyek itu memberikan informasi secara terpadu dan disusun agar supaya banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam menyediakan informasi, menentukan asumsi-asumsi, dan mengevaluasi ketepatan kerangka proyek tersebut. Jadi, di sini ada, sabar. Kalian bisa lihat gambarnya? Bisa, Bisa, Pak. Saya Bisa, perbesar. Pak. Oke. Di sini ada stakeholders. Stakeholders ini adalah orang-orang terkait yang berkepentingan. Contohnya kalau kita mau bangun irigasi atau bangun jalan, harus ada pemerintah desa atau masyarakat yang tinggal di daerah yang akan dibangun jalan, harus ada ahli tanah, ahli bangunan, arsitek, dan orang-orang pengawas. Mereka yang akan rapat atau membicarakan terkait jalan yang akan dibangun. Setelah itu ada scope lingkup atau scope manajemen, mulai menentukan siapa yang memimpin, siapa yang akan bertanggung jawab. Setelah itu manajemen waktu atau time management. Berapa lama bisa dikerjakan proyek ini? Jangan sampai proyek itu tidak habis-habis atau tidak selesai karena tidak punya time management yang baik. Jadi satu hari itu kerja berapa jam? Mulai kerja jam berapa, istirahat jam berapa, lanjut jam berapa, selesai untuk hari itu jam berapa. Sehingga bisa dipertimbangkan. Kalau membuat bangunan kan kita harus lihat pengecoran itu keringnya berapa hari. Jadi sambil diatur, sambil menunggu kering di sini, kita bisa kerja di bagian yang lain. Begitu. Ada cost management, ada manajemen terkait biaya. Tidak boleh asal-asalan ambil terus uangnya, tidak, harus dipertanggungjawabkan. Uang ini untuk apa? Pertanggungjawaban apa? Kwitansi, bukti mana barang yang sudah dibelikan atau ini tanda selaris ini sudah membayar gaji pegawai atau tukang. Quality management, nanti setelah itu proyek itu akan diuji kualitasnya. Misalnya kalau membangun jalan akan diambil sampel aspal dan perkerasannya apakah sudah memenuhi sehingga jalan ini bisa berkualitas. Jangan sampai baru dilewati trek saja sudah lubang atau baru karena banjir sedikit saja sudah retak-retak, pecah-pecah. Harus diuji kualitasnya. Nah, ini adalah integrasi manajemen proyek atau project integration management. Di situ juga yang bertanggung jawab pada HR atau Human Resources Management. Dia yang merekrut siapa-siapa orang yang tepat bekerja pada proyek tersebut. Kalau proyeknya terkait teknik, ya harus orang-orang teknik yang berpengalaman dan punya kualifikasi. Kalau proyeknya menyangkut sumber daya manusia, misalnya kasih pelatihan, ya orang-orang yang sukses, misalnya pelatih yang sukses, petani yang sukses yang bisa mengarahkan atau membagi informasi kepada sesama petani yang lain. Communication management, bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat terkait proyek tersebut. Ada namanya risk management atau manajemen risiko. Kita memperhatikan risiko-risiko apa yang terjadi, apakah di daerah situ rawan konflik atau tanahnya gembur sehingga perlu diperhatikan supaya nanti ketika jalan dibangun atau irigasi dibangun tidak cepat rusak. Yang terakhir ada procurement management atau berjaga-jaga di antisipasi begitu. Supaya proyek ini jangan sampai belum digunakan sudah rusak. Itu ada beberapa contoh, misalnya proyek jalan atau apa belum digunakan sudah rusak. Nah, kalau semua ini bisa terintegrasi dengan baik, akan menghasilkan proyek yang berhasil atau sukses. Nah, kerangka proyek memberikan suatu gambaran mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan tiap-tiap tahun, sehingga mereka yang bertanggung jawab dalam penyediaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan dapat melakukan perencanaan mereka sendiri. Misalnya, kayak proyek besar, ada proyek besar di TMF, kalian pernah lihat? Pernah, Pak. Itu proyek Bendungan, apa? Pak. Membangun apa? Bendungan. Bendungan. Itu tidak bisa dibuat dalam satu hari satu malam, itu akan memakan waktu sekian tahun. Oleh karena itu, akan dibagi kepada beberapa subsektor. Ada yang menangani jalan, supaya kendaraan pembawa material bisa lancar, materialnya tidak tumpah di jalan. Ada yang menangani tentang rangka, ada yang menangani tentang pengairan, ada yang menangani tentang konsumsi, supaya pekerja itu bisa mendapatkan makan yang baik, penginapan, dan lain. Jadi, banyak bagian-bagian yang bekerja sehingga
proyek itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya kita di Unimor juga. Ada pegawai yang mengurus administrasi, mengurus keperluan untuk memperlancar perkuliahan, ada dosen yang tugasnya untuk mengajar, dan juga ada misalnya security, menjaga keamanan supaya kondisi di kampus tetap kondusif, ada juga cleaning service yang juga menjaga supaya kenyamanan kita dalam berkuliah. Jadi kita semua punya posisi dan tugas masing-masing, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tapi kita mempercayakan kepada dekan, kepada wakil dekan, kepada rektor untuk mengkoordinir, mengatur kita supaya perkuliahannya bisa berjalan dengan baik. Nah, analisa proyek memberikan gambaran mengenai pengaruh-pengaruh investasi yang diusulkan terhadap para peserta. Sorry, sudah lewat. Analisa proyek memberikan gambaran mengenai pengaruh-pengaruh investasi yang diusulkan terhadap para peserta dalam proyek tersebut. Dengan memperhatikan pengaruh-pengaruh tersebut, pengaruh-pengaruh tersebut pada peserta secara individual, maka kita akan memberikan insentif dan memutuskan apakah peserta secara individu dapat ikut berpartisipasi. Jadi kita seleksi, orang ini cocok tidak untuk mendapat jabatan di bagian ini, atau menangani pekerjaan tertentu. Nah, itu kita lihat dengan menggunakan analisis proyek. Devrianus Moruk, tolong baca. Perhitungan benefit atau manfaat berdasarkan evaluasi proyek lebih bersifat sosial benefit daripada finansial benefit, sedangkan pada perhitungan kelayakan proyek lebih menitik beratkan pada financial benefit. Penilaian benefit pada evaluasi proyek menyangkut manfaat langsung yang diterima dari proyek dan penilaian secara kualitatif terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan sebagai multiplier effect. Besar kecilnya dampak proyek terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan berkaitan dengan jumlah investasi yang ditanam dalam sebuah proyek. Oke. Jadi benefit atau manfaat berdasarkan evaluasi proyek. Kalau kita mengevaluasi, kita melihat kepada dampak sosialnya. Dibangun bendungan, apa dampak sosialnya? Oh, dengan adanya bendungan, masyarakat bisa mengairi ladang sawah, bisa memberi minum kepada ternak, bisa mendapatkan sumber daya air. Tapi kalau kita perhitungan kelayakan, apakah proyek ini layak atau tidak, kita hitungnya secara finansial. Finansial artinya pembiayaan secara keuangan. Nah, penilaian benefit pada evaluasi proyek menyangkut manfaat langsung yang diterima. Jadi kalau kita lihat tadi, dengan adanya bendungan, bisa mengairi sawah, bisa memberi minum ternak, akan meningkatkan produktivitas pertanian. Tapi kalau kelayakan proyek, kita harus hitungnya secara keuangan. Berapa banyak air yang tidak perlu lagi dibeli oleh masyarakat dengan adanya bendungan, atau bisa kita jual air tersebut kayak di Tilong, di Kabupaten Kupang itu airnya dijual oleh perusahaan air minum sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Maria Abone, tolong baca. Jenis biaya. Biaya langsung ialah biaya yang berhubungan langsung dengan kepentingan proyek, seperti biaya investasi atau biaya pembangunan konstruksi, biaya peralatan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan proyek, atau biaya penyusutan, bunga bank, tanah,
modal kerja, dan biaya lain. Biaya tidak langsung, biaya yang perlu diperhitungkan dalam menganalisis proyek atau biaya polusi udara, biaya penanganan pencemaran, dan BISI. Oke, jadi ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung kita tahu adalah biaya yang kita beli bahan, beli sewa tenaga kerja, dan lain-lain. Beli tanah, termasuk juga biaya pemeliharaan. Contohnya, sudah beli alat, alat itu kan akan menyusut atau depresiasi namanya. Itu biasanya di fixed cost. Bunga bank, misalnya kalau kita membiayai proyek itu dengan meminjam dari bank, kan tiap satuan waktu ada kompensasi atau berupa bunga yang harus kita bayar. Sedangkan biaya tidak langsung itu biaya yang perlu diperhitungkan. Untuk analis proyek, misalnya dengan mengerjakan proyek itu akan ada kebisingan, akan ada polusi, debu, dan lain-lain, itu kita harus pikirkan bagaimana mengkompensasi itu, mengganti kerugian masyarakat di sekitar yang terganggu karena aktivitas proyek tersebut. Alwinda Anok, tolong baca. Inflasi mempengaruhi tingkat harga bila benefit dan biaya dinyatakan dalam satuan mata uang. Menurut harga yang berlaku, keduanya akan terpengaruh oleh laju inflasi. Umumnya biaya proyek dikeluarkan di awal proyek, biaya investasi dan benefit proyek diperoleh di akhir tahun proyek, sehingga efek laju inflasi terhadap benefit berdasarkan harga yang berlaku lebih besar daripada efek inflasi terhadap besarnya biaya. Penggunaan harga berlaku, harga besar akan menimbulkan kekeliruan dalam membandingkan benefit dan biaya. Kekeliruan ini dapat dihindari dengan menggunakan harga konstan, yaitu harga berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai patokan atau tahun dasar. Oke. Ada yang tahu apa itu inflasi? Saferina Ukat, inflasi itu apa? Saferina Ukat, apa yang dimaksud dengan inflasi? Saya, Pak. Ada, silakan. Yang mau menjelaskan silakan, angkat tangan. Inflasi adalah ini tingkat penurunan harga, Pak, yang berpengaruh di suatu daerah atau kota, Pak. Penurunan atau apa? Kenaikan harga barang. Coba angkat tangan, jangan berebut bicara. Pakai raise hand. Oke, silakan. Petrianus. Inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang, Pak. Oke. Adrianus, silakan. Sama, Pak. Sama. Oke, jadi inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa. Jadi jangan hanya barang, jasa juga bisa meningkat. Itu terjadi secara terus-menerus. Akibatnya nilai mata uang itu menjadi lebih berkurang. Contohnya begini, waktu saya masih, mungkin atau waktu dulu kalian masih sekolah, SMP atau SD, biaya naik transportasi umum atau angkot atau bemo itu kan ada yang 1.000, ada yang 1.500, ada yang 2.000.
Nah, sekarang sudah jadi sudah berapa? 4.000 ya sekali numpang, jauh dekat. Ya. Ya. Itu terjadi akibat inflasi. Inflasi disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, push cost atau demand pull. Push cost itu tekanan biaya karena tadi angkutan naik karena tarif angkutan naik karena harga BBM-nya juga meningkat. Oke. Sehingga harus ada penyesuaian di tarif angkutan. Ada juga misalnya kalau salah satu barang atau jasa sangat diminati, banyak peminat, secara hukum ekonomi kan semakin banyak permintaan akan menaikkan harga. Menaikkan harga. Atau karena barang itu langka sehingga permintaan lebih banyak atau demand lebih banyak dari supply. Contohnya sewaktu musim tanam, biasanya jumlah beras itu lebih sedikit daripada musim panen sehingga harga beras akan meningkat. Nah, itu inflasi. Tapi inflasi itu biasanya naik dalam waktu yang tertentu. Inflasi biasanya waktu musim mendekati hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri atau Natal, tahun baru. Itu biasanya harga-harga komoditi tertentu meningkat. Seperti sekarang minyak goreng, kedelai, itu akan meningkat. Itu karena faktor inflasi, karena kelangkaan tadi, demand pull atau tarikan permintaan. Permintaannya tetap, tapi jumlah barang yang tersedia tidak sama, sehingga harganya menjadi meningkat. Nah, proyek juga begitu. Harus dihitung terkait inflasi, karena proyek ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Jangan sampai uang 100 juta direncanakan untuk selesai sekian kilometer jalan, tapi gara-gara perencanaannya salah, tidak mempertimbangkan inflasi, proyek tidak selesai. Rencananya 1 kilometer, terakhir yang selesai hanya 500 meter. Ya, karena biaya sudah habis. Nah, itu. Oleh karena itu, bisa dihindari dengan menggunakan harga konstan, yaitu harga berlaku dalam satu tahun tertentu. Sehingga perencanaan itu perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini sudah materi pertama untuk 2 pertemuan sudah selesai. Ini kan sudah minggu ketiga perkuliahan ya? Iya, Pak. Jadi, ini pertemuan 2 yang 1 minggu itu tugas mandiri kalian mencari artikel yang terkait. Nanti dikirim, saya periksa dulu, baru saya cocokkan mana yang sesuai dengan kaidah evaluasi proyek, mana yang tidak. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sabar, saya ambil daftar hadir dulu.